Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin melakukan sesi coaching pada hari ini. Perkenalkan, saya Nabila Azhara Chandra sebagai pengamat yang bertugas untuk mengamati dalam sesi coaching ini. Dan di sini ada Ibu Coach dan Ibu Coachi. Saya Dina Sulis Asaiki sebagai coach. Saya Firda Melati Putri sebagai coachnya. Baik, apakah Ibu Firda dan Ibu Dinar sudah siap? Sudah, Bu. Baik, mari kita mulai. Baik, terima kasih. Selamat siang Ibu Firda. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching kita pada pagi hari ini. Tema yang ingin kita diskusikan yaitu tentang media pembelajaran digital sekolah dasar, betul? Betul Ibu. Sebelumnya selamat pagi juga Ibu. Jadi saya perlu meningkatkan kemampuan saya dalam menggunakan media digital agar pembelajaran di kelas menjadi lebih interaktif dan sesuai dengan dunia anak-anak sekarang. Baik, kalau begitu apa tujuan spesifik yang ingin Ibu capai setelah coaching ini terkait dengan media pembelajaran digital di kelas ya, Bu? Jadi saya ingin memiliki lebih banyak ide tentang aplikasi atau platform digital yang menarik dan mudah digunakan untuk siswa SD. Selain itu, saya juga ingin bisa mengintegrasikan media digital ini ke dalam berbagai mata pelajaran yang tidak hanya terbatas pada satu atau dua saja. Jadi tujuan utamanya yaitu mendapatkan lebih banyak ide aplikasi atau platform digital yang menarik dan mudah digunakan untuk siswa sekolah dasar, serta mampu mengintegrasikannya ke berbagai mata pelajaran. Apakah ada tujuan lain yang ingin ditambah atau diperjelas? Jadi saya juga berharap bisa lebih percaya diri dalam mengelola penggunaan media digital di kelas agar tetap efektif dan tidak malah mengganggu fokus belajar siswa. Baik, jadi ada 3 poin utama ya Bu, yang di sini ada mendapatkan ide aplikasi atau platform digital untuk sekolah dasar, mampu mengintegrasikannya ke berbagai mata pelajaran dan meningkatkan kepercayaan diri dalam mengelola penggunaan di kelas. Tujuan ini cukup jelas Bu. Sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Saat ini bagaimana Ibu meningkatkan tingkat kenyamanan Ibu dalam menggunakan media pembelajaran digital di kelas sekolah dasar dalam skala 1 sampai 10? Jadi mungkin sekitar angka 5 atau 6 ya Bu, karena saya sudah mencoba beberapa aplikasi sederhana seperti dengan kuis online atau menampilkan gambar dan video, tetapi saya merasa belum maksimal dan perlu tahu tentang fitur-fitur lain yang bisa lebih menarik. Jadi media pembelajaran digital apa saja yang sudah Ibu pernah coba untuk digunakan di kelas? Saya pernah menggunakan Kahoot, Quizizz untuk kuis, lalu menampilkan video edukatif dari YouTube dan memberi tugas melalui Google Classroom. Itu saja sih Bu yang menurut saya lebih mudah. Baik, apa yang menurut Ibu menjadi kendala utama nih dalam memanfaatkan media digital secara lebih kreatif dan terintegrasi di berbagai mata pelajaran? Beberapa hal, yang pertama itu saya merasa kurang familiar dengan banyak aplikasi atau platform yang memang dirancang untuk anak SD. Lalu saya khawatir dengan penggunaan gadget di kelas itu akan sulit dikontrol dan malah membuat siswa bermain game atau membuka hal lainnya. Lalu yang terakhir, saya juga bingung bagaimana cara mengaitkan media digital ini dengan materi pembelajaran yang berbeda-beda. Saya mengerti, jadi ada kekhawatiran terkait kurangnya pengetahuan tentang platform yang sesuai untuk sekolah dasar, potensi distraksi siswa, dan kesulitan mengintegrasikannya dengan berbagai mata pelajaran. Apa saja kekuatan atau hal positif yang sudah Ibu miliki terkait dengan pemahaman karakteristik siswa sekolah dasar atau ketertarikan pada teknologi? Saya cukup memahami bagaimana cara menarik perhatian anak SD melalui visual dan interaksi, karena anak SD itu lebih suka dengan audiovisual. Lalu juga sebenarnya saya tertarik dengan teknologi dan ingin belajar hal baru, hanya saja kadang bingung untuk mulai dari mana. Itu mau dengan sangat baik Bu. Pemahaman tentang karakteristik siswa dan ketertarikan pada teknologi adalah fondasi yang sangat kuat. Sekarang kita sudah mengidentifikasi tujuan dan situasi saat ini. Mari kita lanjut ke tahap rencana aksi. Berdasarkan tujuan dan identifikasi tadi, langkah-langkah konkret apa saja yang terpikir oleh Ibu untuk meningkatkan penggunaan media pembelajaran digital yang menarik dan terintegrasi di kelas? Mungkin saya bisa memulai mencari referensi aplikasi atau platform yang memang direkomendasikan untuk pembelajaran siswa SD. Lalu saya juga bisa bergabung dengan komunitas guru SD online untuk bertukar ide. Ide yang sangat bagus Bu. Apakah ada jenis aplikasi atau platform untuk tertentu yang ingin Ibu eksplor lebih dalam? Saya tertarik dengan aplikasi yang memungkinkan siswa berkreasi atau lebih aktif seperti memainkan roleplay, gambar yang bisa dilihat dengan 3 dimensi, lalu mungkin juga aplikasi yang bisa digunakan untuk belajar sambil bermain.
Baik, jadi langkah pertama adalah mencari referensi aplikasi atau platform untuk kreasi digital dan gamification untuk SD, serta bergabung dengan komunitas guru sekolah dasar secara online. Terus langkah konkret lainnya apa ya, Bu? Saya juga ingin mencoba membuat rencana pembelajaran yang secara spesifik mencantumkan penggunaan media digital untuk beberapa mata pelajaran yang berbeda dalam 1 minggu. Langkah yang bagus untuk mengintegrasikannya. Bagaimana Ibu akan mengatasi kekhawatiran terkait distraksi siswa saat menggunakan gadget? Mungkin yang pertama, saya perlu membuat aturan yang jelas tentang penggunaan gadget di kelas dan selalu memantau aktivitas siswa saat mereka menggunakannya. Saya juga bisa memilih aktivitas digital yang memang fokus pada materi pembelajaran. Rencana aksi yang sangat baik dan mempertimbangkan dengan berbagai aspek. Jadi ada beberapa langkah nih, Bu. Mencari referensi aplikasi kreasi dan gamification untuk SD. Yang kedua ada bergabung dengan komunikasi guru secara online. Terus ada membuat rencana pembelajaran terintegrasi dengan media digital dan membuat peraturan penggunaan gadget di kelas. Kapan nih Ibu akan mulai melaksanakan langkah-langkah ini? Mungkin saya bisa mulai mencari referensi aplikasi dan bergabung dengan komunitas online besok pagi ya, Bu. Bagus, Bu. Sekarang kita masuk ke tahap terakhir ya, yaitu tanggung jawab. Komitmen apa yang Ibu ambil terkait dengan rencana aksi yang sudah kita susun nih? Saya berkomitmen untuk meluangkan waktu setidaknya minimal 1 jam setiap 2 hari untuk mencari dan mencoba aplikasi atau platform digital baru yang relevan untuk SD. Saya juga akan membuat suatu rencana pembelajaran yang mengintegrasikan media digital untuk 2 mata pelajaran yang berbeda dalam minggu depan. Bagaimana Ibu akan memastikan komitmen ini terlaksana? Saya akan membuat catatan seperti to-do list harian saya dan memberikan update kepada rekan guru yang juga tertarik dengan topik ini. Itu cara yang baik untuk menjaga akuntabilitas. Kapan nih kita bisa bertemu lagi, Bu, untuk membahas perkembangan Ibu terkait implementasi rencana aksi ini? Mungkin sekitar 1 minggu lagi ya, Bu, untuk waktunya sama seperti hari ini. Baik, 1 minggu lagi kita akan bertemu untuk melihat kemajuan Ibu. Selama itu, jika ada ide atau kendala yang ingin didiskusikan, jangan ragu, Bu, untuk menghubungi saya. Semangat terus ya, Bu. Saya yakin pembelajaran digital di kelas Ibu akan semakin menarik dan efektif bagi siswa sekolah dasar. Terima kasih banyak atas arahannya, Ibu. Saya lebih termotivasi untuk mencoba berbagai hal baru. Sama-sama, Ibu. Saya senang bisa membantu. Sampai jumpa di minggu depan. Baik, terima kasih Coach dan Coachi. Secara keseluruhan, sesi coaching ini berjalan dengan terstruktur. Coach membuka dengan membangun suasana yang nyaman, lalu mengarahkan pembicaraan sesuai dengan tujuan yang sudah disepakati. Lalu saya melihat Coach juga menggunakan banyak pertanyaan terbuka sehingga Coachi bisa menggunakan ide dan perasaannya dengan lebih leluasa. Coach juga sangat efektif dalam merangkum jawaban Coachi sehingga arah diskusi tetap fokus. Jadi secara umum sesi coaching ini sudah berjalan bagus dan komunikatif. Terima kasih, semangat untuk sesi selanjutnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.